kerja atau pola kerja pegawai ini sesuai dengan proses bisnis yang ada di perusahaan. Oke, bisa kita lihat ini struktur ya yang ada ya terkait dengan aset-aset yang sangat penting. Di sini ada shareholder ya, ada stakeholder, ada board, ada proses disclosure membuka, ada proses monitoring ya, ada senior eksekutif, ada strategi ya, menghasilkan strategi dan juga desirable behavior di mana key asset ya atau sumber daya ya itu bisa banyak ya, bisa dari sisi human ya, dari sisi finansial, fisikal, hubungan, kemudian IT, IP ya, dan inilah yang kemudian mewujudkan perusahaan itu bisa bergerak sebagaimana mestinya. Nah, di sini IT dan information asset itu menjadi sangat penting ya, karena inilah yang menjadi mekanisme penggeraknya. Ya, kalau dulu konsepnya teknologi as supporter ya sebagai pendukung, tapi sekarang teknologi itu adalah sebagai enabler yang membolehkan segala aktivitas-aktivitas di perusahaan itu berjalan dengan lancar ya, baik dari sisi proses otomatisasi ya, di mana kita tidak perlu manual ya mencatat, record dan seterusnya ya, terus kemudian proses transaksi ya, akumulasi ya, perhitungan dan sebagainya, ataupun delivering ya record-record tadi, tetapi sekarang sudah bisa secara otomatisasi antara inter unit ya atau inter group. Juga baik dari sisi personalisasi, memudahkan ya kita untuk mengidentifikasi user secara langsung tanpa perlu menanyakan data-datanya ya. Berulang-ulang, cukup sekali saja di awal ketika registrasi dan seterusnya. Oke, ini beberapa core konsep tadi ya, value-value yang bisa ditawarkan ya, di mana di sini ada contoh dari sisi etika ya, secara profesional, kemudian kompetensi, leadership, akuntabilitas ya, transparansi, partisipasi, responsiveness, dan compassion ya. Sementara di sini bisa kita lihat juga terkait dengan prinsip-prinsip ya, tadi juga sudah dibahas, dan prinsip-prinsip ini secara kasat mata seakan-akan berbeda ya, tapi pada prinsipnya atau pada dasarnya adalah sama ya. Ada komposisi board ya, tanggung jawab, kemudian tujuan, kesempatan, risiko, remunerasi, dan stakeholder. Ya, di sini juga bisa kita lihat ya dari sisi corporate governance ya. Ada misi ya, strategi, objektif, kemudian tujuan ya, dan juga balik lagi ke visi. Ini life cycle atau alur putar ya, yang dimulai dari board director ya, yang kemudian akan dilanjutkan dalam framework aturan-aturan ya, dan juga hierarkikal secara strategi, yang objektif itu diwujudkan dalam proses kontrol, yang tujuan itu harus transparan dan akuntabel, yang policy dan prosedur itu berdasarkan atau berbasis visi. Oke, kemudian terkait dengan apa itu IT governance, bisa sebenarnya tadi sudah ada ya definisi dari information system audit. Sekarang kita coba definisikan ya, bahwa IT governance ini yang lebih spesifik ya. Kalau kita mengikut kepada enterprise governance itu tentunya ruang lingkupnya lebih besar. Nah, sekarang ketika kita rekatkan atau kita fokuskan hanya kepada teknologi informasi, maka dia terkait atau terdiri dari kepemimpinan ya, leadership, organizational structure, proses yang menjamin bahwa teknologi IP ya atau teknologi-teknologi yang diterapkan itu dapat sustain, dapat bertahan, dan bahkan mengextend ya, menambah, memperluas strategi-strategi objektif. Jadi pilihan jadi lebih banyak ya, pilihan jadi lebih kaya ya, bahkan pilihan itu bisa menjangkau ruang-ruang yang kalau kita tidak menggunakan IP maka ruang tersebut tidak bisa diraih ya. Jadi harapannya seperti itu, di mana
pada dasarnya ya IT itu berlaku sebagai enabler, di mana proses penciptaan nilai ya dari sisi bisnis itu dapat diwujudkan, serta dia juga sebagai support pendukung kualitas konten dalam proses aksesnya, memonitor ya kapabilitas dari keputusan yang dihasilkan, juga dia mendukung investasi yang berbasis analitik, serta dia menjadi pemicu untuk solusi-solusi yang sifatnya inovatif. Nah, di sini bisa dilihat beberapa framework yang ada ya terkait dengan IT governance ya, ada ITIL, kemudian ISO IC 20000, kemudian balance scorecard, bisa juga COBIT, COSO, dan juga FAIR. Nah, kalau kita lihat di sini dari diagramnya, teknologi utilisasi semakin optimal ya, maka dan juga business value ya, semakin dia optimal, maka kita bisa mewujudkan kultur yang inovatif, ya, service atau layanan yang menjadi lebih baik, dan juga strategi yang mendukung teknologi yang disruptif. Ya, sementara kalau di bawahnya itu kultur yang proaktif, ya, customer focus service, business centric teknologi strategi, dan sebagainya. Jadi memang kita menginginkan ya utilisasi teknologi kita optimal dan juga bisnis value kita bisa sampai ke level yang inovatif. Oke, sementara itu kalau kita coba bandingkan ya antara IT governance dan data governance, maka sesungguhnya data dan IT ini adalah dua hal yang sesungguhnya saling terkait ya. Kita mulai dari governance. Governance ini adalah menentukan siapa, apa, kenapa, ya, kapan, ya, bagaimana, dan how dari proses decision making. Jadi secara menyeluruh ya, secara holistik proses pengambilan keputusan. Yang pengambilan keputusan itu ya oleh organisasi ya, apa, kemudian aturan ataupun peran itu dari who di organisasi yang accountable dengan decision tersebut, kemudian kenapanya dari sisi kebijakan yang mendukung ataupun mengarahkan, ukuran-ukuran yang dipakai yang membolehkan proses pengambilan keputusan dilakukan, dan pada level mana atau poin mana proses dari tata kelola itu dibuat. Nah, kalau IT itu kita harus, mungkin gampang ya, kita bisa berpikir ya IT itu seperti pipa-pipa ya, yang dia akan memindahkan atau meneruskan ya informasi-informasi yang ada. Nah, sehingga ketika kita menjadikan ini sebagai analoginya, maka IT governance itu adalah keputusan-keputusan tentang ya proses penyaringan ya, proses apa namanya, switch ya, proses pump ya, pompa ya, dan tangki. Sementara data itu dia lebih liquid, yang dia flow melalui pipa-pipa tersebut ya. Dan ketika kita menjadikan dia sebagai data governance, maka dia adalah keputusan tentang data di mana liquid ya mengalir melalui IT system atau pipa-pipa. Ya, dan who, what, when, where, and how people proses rule dan teknologi ini akan berefek kepada liquid data tersebut dan menjadikan dia tetap bersih ya. Jadi IT itu adalah pipa ya, decision tentang pipa atau decision tentang mana nih alat-alat atau mana nih tempat-tempat yang sesuai ya, yang tepat untuk apa? Untuk air yang sifatnya liquid ya. Sehingga nanti akan menentukan apakah air ini jadi baik dan seterusnya. Karena tujuan kita memastikan air ini tetap clean ya, dan air itu adalah datanya.
Jadi prosesnya itu harus secara integrasi. Kita nggak bisa punya tangki tapi nggak ada air ya. Berarti tangkinya tidak menjalankan perannya. Kita juga nggak bisa punya pipa tapi nggak ada yang dialirkan airnya. Ya. Jadi itu cara kita melihat hubungan antara IT governance ya, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data ya. Data itu adalah liquidnya, sementara IT governance adalah tempatnya ya atau wadahnya. Oke, tujuan dari IT governance ini bisa dilihat ya, sini dijelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan IT tadi setelah kita paham bahwa IT itu adalah tangki, pipa, ya, dan wadah ya, dalam konsep wadah, maka sesungguhnya pengelolaan IT itu akan mewujudkan dan mengklarifikasikan akuntabilitas ataupun keputusan yang tepat. Ya. Dia juga memanage resiko perubahan dan juga kontingensi secara aktif, juga meningkatkan performansi organisasi dan juga kepatuhan, kedewasaan, serta perkembangan dari staf, juga meningkatkan layanan customer dan responsiveness secara overall. Dia juga menyelaraskan ya investasi IT dan prioritas lebih dekat, memanage, mengevaluasi, memprioritisasi ya layanan-layanan yang itu akan diwujudkan dalam hal-hal yang sifatnya konsisten. Juga dia mengatur ya utilisasi yang bertanggung jawab dari pemanfaatan aset, dan juga dia memastikan bahwa IT tersebut bisa disampaikan sesuai dengan perencanaan, budget, dan juga komitmen. Jadi apa manfaat ya dari tata kelola IT ini? Yang pertama tentunya sifatnya formal ya, formalisasi. Kemudian dia juga improvement ya, sehingga bisa lebih terintegrasi ya, tidak silos, tidak terpecah-pecah atau terisolasi. Juga meningkatkan return on investment ya, investasi jadi meningkat, mengoptimalkan aset ya dan resource yang ada, serta memfasilitasi proses kepatuhan. Oke, kalau kita mau bandingkan ya IT governance dengan IT management, walaupun sesungguhnya governance terdiri dari manajemen, maka di sini kita bisa melihat bahwa governance itu ya orientasi bisnisnya lebih kepada eksternal ya, dan time orientation-nya itu lebih kepada future. Jadi lebih gampang bagi kita untuk melihat ya bagaimana IT management juga berpengaruh ya dalam IT governance, di mana dalam IT governance framework-nya itu ada 3 ya yang mendukung, yaitu struktur hierarki yang ada atau tugas tanggung jawab yang ada dalam organisasi, kemudian prosesnya dan juga mekanisme hubungannya. Ya, ini terkait dengan cross cutting ya, teknologi governance gap ya, memang masalah-masalah regulasi itu ada ya, kemudian penggunaan yang salah, kemudian ya transparansi atau akuntabilitas dari teknologi yang digunakan, problem dari sisi privasi dan data sharing ya, cross border transaksi yang mau tidak mau inkonsisten ya, terus kemudian supervisi dari manusia yang ada, keamanan, dan juga penegakan hukum di suatu tempat. Juga ada dari sisi etika ya, ketika kita mau ngomongi bagaimana IT governance ini bisa kita wujudkan secara inovatif ya, maka memang harus dimulai dari pengelolaan etika yang kemudian adalah atau diwujudkan melalui koordinasi ya, terus kemudian responsif, regulasi yang responsif, kemudian sandbox, data sharing, dan kolaborasi regulatori. Ini tadi sudah disampaikan ya bahwa IT governance berada di atas dari IT management, tapi secara
Service model mereka sama ya, di mana ada proses perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, orang-orang, dan aset. Oke, framework-nya juga saling terintegrasi ya, di mana governance atau pengelolaan memang akan selalu berdasarkan bisnis need. Ya. Di mana ada proses evaluasi di dalamnya, ada proses pengarahan dan juga monitoring. Sementara proses plan, build, run, dan monitor itu berada pada level manajemen. Jadi baik dari ISO 38500 dan COVID 2019 hampir sama dari sisi framework-nya. Ini terkait dengan COVID 2019 ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada komponen-komponennya yang menekankan ya kepada performansi dan governance, juga internal control ya, kepatuhan terkait dengan external requirement, dan juga bagaimana memanage ya, assurance ataupun jaminan. Ini berkaitan dengan komponen ya. Ada proses, ada struktur, ada policy, informasi, ethics, ya, skills, dan juga kompetensi. Ini corporate governance, ya. Maka mereka berada pada ranah board of director, ya. Jadi model pengelolaan itu memang dimulai ya dari corporate governance, di mana board of director dan juga executive board serta business management team itu menginstruksikan atau memiliki perencanaan ya, baik dari sisi Renstra, master plan ya, ataupun dalam konsep-konsep yang lainnya, yang kemudian itu akan dijentawahkan oleh pengelolaan atau pemanfaatan dari teknologi informasi, yang kemudian nanti akan nyambung ke data governance. Ya, dan ini nanti bisa diwujudkan melalui ada IT steering group ya, project portfolio steering group, project steering group, service portfolio steering group ya, change advisory board, dan juga service vendor steering group. Kemudian kita masuk ke pengenalan data governance ya. Ini kalau kita mau definisikan konsepnya, ini adalah bagaimana ya suatu enterprise itu mengatur aset-aset datanya ya, dan governance itu pasti akan terkait dengan aturan ya, policy, prosedur, peran, dan tanggung jawab yang mengarahkan ya semua manajemen dari enterprise data ya, dari apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Dan governance akan menyediakan arahan yang menjamin bahwa data tersebut akurat, konsisten, menyeluruh atau komplit, tersedia, dan juga aman. Nah, ini bisa dilihat apa yang is dan apa yang is not ya. Cooperative effort, kemudian combination dari people, proses, teknologi, dan metrik, ownership dan juga approval, continuous process ya, enterprise initiative, comprehensive structure, dan juga enterprise program. Sementara kebalikannya itu tidak boleh dimiliki dalam proses data governance. Kemudian bersama ya, dan ini inbuilt ya dalam definisi informasi sistem ya, di mana data governance itu adalah people ya, proses, teknologi, dan juga matrix. Kemudian bisa dilihat di sini ya bahwa people itu ya terdiri dari pelaksanaan-pelaksananya ya, dari eksekutif bisnis, sponsor ya, council, dan juga produser atau konsumer. Sementara proses itu adalah aktivitasnya ya, di mana ada usaha untuk menyelesaikan konflik ya, serta memaintain ya matrix yang dipakai. Kemudian teknologi ada tools-nya dan data aset. Ini area domain ya dari data governance ya, ada arsitektur, ada modeling, ada data storage, data security, integration, interoperability ya, dokumen content management, reference master data, warehousing ya, metadata, quality, dan arsitektur. Oke, ini strukturnya ya, steering committee-nya yang dia terikat oleh tugas dan tanggung jawab, dan
formasi ini menjadi default. Namun tentunya kultur, keperluan, ya konteks itu bisa menentukan juga bagaimana susunan-susunan ini dilakukan, ya. Apakah nanti ada tugas yang dilakukan secara kolaboratif atau tugas itu